Hai guys, brother, sister. Selamat bertemu kembali dengan Puri Channel yang selalu memberikan informasi tempat-tempat yang indah di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Hari ini Puri Channel mengajak para pemirsa untuk napak tilas jejak leluhur sekaligus melihat peninggalan indah yang menjadi satu tempat wisata yang sangat luar biasa. Ratu Boko. Ratu Boko terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian 195 meter di atas permukaan laut. Situs Ratu Boko sebenarnya bukanlah sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah keraton atau kerajaan. Karena hal tersebutlah maka Candi Ratu Boko juga sering disebut dengan sebutan Keraton Ratu Boko. Candi Ratu Boko atau Keraton Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Salendra yang beragama Buddha. Namun kemudian tempat tersebut kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu sehingga terjadi kombinasi bentuk dalam struktur bangunan, yaitu gabungan antara Buddha dan Hindu. Di dalam situs Candi Ratu Boko ditemukan sebuah prasasti yang berangkat tahun 792 yang bernama Prasasti Abhayagiri Wihara, yang berarti tempat atau wihara yang ada di tempat ketinggian yang penuh kedamaian. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa Raja Teja Purnama Panangkarana, yang diperkirakan adalah Rakai Panangkaran, telah memerintahkan pembangunan Abhayagiri Wihara. Keraton Ratu Boko atau Candi Ratu Boko menempati lahan yang sangat luas, terdiri atas beberapa kelompok bangunan, sebagian besar di antaranya saat ini hanya berupa reruntuhan. Namun dari reruntuhan yang ada, kita bisa membayangkan seperti apa besar dan megahnya Keraton Ratu Boko ini. Keraton Ratu Boko dimulai dari sisi gerbang. Gerbang masuk di kawasan wisata Ratu Boko terletak di sisi barat. Kelompok gerbang ini terletak di tempat yang cukup tinggi, sehingga dari tempat parkir kendaraan kita harus melalui jalan menanjak sejauh kurang lebih 100 meter. Pintu masuk terdiri atas 2 gerbang, yaitu gerbang luar dan gerbang dalam. Gerbang dalam yang ukurannya lebih besar merupakan gerbang utama. Perwujudan gerbang luar yang ada pada tempat tertinggi sering menjadi tempat foto ikonik yang menjadi ciri khas di Candi Ratu Boko. Sekitar 15 meter dari gerbang luar berdiri gerbang dalam atau gerbang utama. Gerbang ini terdiri dari 5 gapura padu raksa yang berbaris sejajar.
dengan gerbang luar. Gerbang utama diapit oleh 2 gapura pengapit di setiap sisi. Walaupun gerbang dalam itu terdiri atas 5 gapura, namun tangga yang tersedia hanya 3. Setelah berjalan kurang lebih 45 meter dari gerbang pertama ke arah timur laut, terdapat pondasi yang berukuran 5 kali 5 meter yang dibangun dari batu kapur. Diperkirakan bahwa dinding dan atap bangunan aslinya tidak terbuat dari batu, melainkan dari bangunan atau bahan yang terbuat dari kayu. Dan ini sering disebut dengan sebutan Candi Kapur. Sementara di sisi lain terdapat candi pembakaran berbentuk teras tanah berundak setinggi 3 meter. Letaknya sekitar 37 meter ke arah timur laut dari gerbang utama. Bangunan ini berdenah bujur sangkar dan setiap teras ke teras selanjutnya, teras yang di atas lebih kecil daripada teras yang di bawah. Di sudut tenggara dari candi pembakaran terdapat salah satu sumur tua yang konon merupakan sumber air suci. Jika kita berjalan 45 meter ke arah selatan dari gapura, maka kita akan menemukan sebuah paseban. Paseban yang berasal dari kata atau bahasa Jawa yang berarti tempat menghadap raja. Paseban dibangun dari batu andesit dengan tinggi 1,5 meter dengan lebar 7 meter dan panjang 38 meter membujur arah utara selatan. Tangga naik ke lantai paseban terletak di sisi barat. Di sini juga terdapat kaputren yang artinya tempat tinggal para putri. Letaknya di timur dari pendapa. Lingkungan kaputren terbagi 2 oleh tembok batu yang memiliki sebuah pintu penghubung. Dalam lingkungan pertama terdapat 3 buah kolam berbentuk persegi. Sementara di lingkungan yang satunya terdapat 8 kolam berbentuk bundar yang berjejer dalam 3 baris. Sekitar 20 meter dari paseban arah selatan dari gapura terdapat dinding batu setinggi 3 meter yang memagari sebuah lahan dengan ukuran panjang 40 meter dengan lebar 30 meter. Di sisi utara, barat, dan selatan pagar terdapat jalan masuk berupa gapura batu raksa. Di beberapa tempat di bagian luar dinding terdapat saluran pembuangan air dengan menggunakan jala duara. Ini adalah pendapa. Sementara itu, di luar dinding pendapa arah tenggara terdapat sebuah teras batu yang masih utuh. Di ujungnya terdapat 3 buah candi kecil yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Bangunan yang di tengah yang berukuran lebih besar dibandingkan 2 candi pengapitnya adalah tempat memuja Dewa Wisnu. Kedua candi pengapitnya masing-masing tempat memuja Siwa dan Brahma. Di lereng bukit tempat kawasan Ratu Buku berada terdapat 2 buah gua yang disebut Gua Lanang dan Gua Wadon atau gua laki-laki dan gua perempuan.
Gua Lanang yang terletak di timur laut Paseban merupakan lorong persegi. Di dalam gua masing-masing di sebelah kiri, kanan, dan belakang terdapat relung seperti bilik. Pada dinding gua terdapat pahatan berbentuk semacam figura persegi panjang. Sementara Gua Wadon yang terletak sekitar 20 meter di arah tenggara dari Paseban lebih kecil ukurannya dibandingkan Gua Lanang. Di bagian belakang gua terdapat relung seperti bilik. Inilah peninggalan dari abad ke-8 Masehi yang masih ada sampai sekarang. Dari reruntuhan yang ada, kita bisa membayangkan betapa megahnya, betapa hebatnya, dan ini merupakan peninggalan abad ke-8 Masehi yang menjadi salah satu ikon dari Yogyakarta. Di tempat ini, para wisatawan bisa mengambil angel sudut pengambilan foto yang sangat istimewa. Apalagi momennya disesuaikan saat matahari terbit atau matahari tenggelam. Inilah Candi Ratu Buku, sebuah tempat wisata yang berupa komplek sejumlah sisa bangunan yang berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari komplek Candi Prambanan atau 18 km sebelah timur dari kota Yogyakarta atau 50 km barat daya kota Surakarta, Jawa Tengah. Lebih tepatnya berada di Kelurahan Pokoharjo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukung kami terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Thank you so much.